podcast spesial kami yaitu Bincang Lingkungan. Halo semuanya, di sini aku Moga dan bersama partner ngobrol aku, Erni. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan siap ya buat dengerin obrolan seru kita hari ini. Untuk hari ini kita ada topik spesial yaitu tentang dokumen lingkungan. Nah, bersama kita sekarang udah ada narasumber yang sangat keren, yaitu siapa sih Moga? Boleh kenalin dulu? Bener banget nih Er, jadi bersama kita di sini udah ada Mas Hanif Kusuma Sasmita yang udah punya banyak pengalaman di bidang dokumen lingkungan, terutama di bidang proper. Halo Mas Hanif, selamat datang di podcast Bincang Lingkungan. Oke teman-teman, jadi Mas Hanif ini adalah salah satu alumni dari program studi teknik lingkungan Universitas Diponegoro. Mas Hanif ini sudah biasa menjadi speaker dan juga memiliki pengalaman di bidang dokumen lingkungan. Bener banget nih teman-teman, di sini aku sama Erni udah kedatangan narasumber yang udah berpengalaman di bidang dokumen lingkungan, terutama di bidang proper. Mari kita sambut Mas Hanif Kusuma Sasmita. Halo Mas Hanif. Ya, halo teman-teman Bincang Lingkungan, halo juga Erni, Ya, Alia ini sebagai podcasternya Iya. dari teman-teman Bincang Lingkungan. Oke, halo teman-teman Bincang Lingkungan, kenalin aku Hanif Kusuma Sasmita, biasa dipanggil Hanif. Dulu pada saat kuliah di Undip, aku angkatan 2019 jurusan Teknik Lingkungan, dan tahun 2023 kemarin alhamdulillah sudah lulus. Kemudian sekarang sedang lanjut studi di Magister Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Oke, makasih kepada Mas Hanif karena udah memperkenalkan diri. Jadi karena teman-teman di sini udah kenalan, mungkin kita tanya-tanya lebih lanjut ya. Di sini pengen tanya Mas, mungkin kesibukan Mas Hanif akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih kalau boleh tahu? Oke, kesibukan aku adalah saat ini kerja di salah satu konsultan lingkungan yang berfokus pada dokumen proper. Kemudian karena aku kan mungkin bisa dibilang lulusan COVID ya. Oh, iya. Jadi 2019 aku hanya kuliah offline tuh pas semester 1 doang. Offline semester 1, habis itu online dulu gitu. Jadi saat ini selain aku kerja, aku juga sedang menempuh studi lanjut S2 di sama lagi teknik lingkungan Universitas Diponegoro, Undip Jaya. Ya udah kurang lebih itu sih kesibukannya saat ini. Oke, keren banget ya teman-teman, Mas Hanif. Oke, kalau boleh tahu Mas, udah berapa lama sih Mas Hanif sendiri itu berkecimpung di bidang proper ini? Kalau ditanya berapa lama, mungkin bisa dibilang masih baru-baru juga ya, enggak. Mungkin biar enggak teman-teman Bincang Lingkungan juga ekspektasinya tinggi terhadap aku gitu ya. Aku juga masih banyak belajar juga teman-teman. Aku mulai mengenal proper itu dari HMTL. Jadi di HMTL itu kan ada salah satu program dari bidang pendidikan dan penalaran terkait dengan pelatihan proper. Nah dari situ tahun 2021 kalau nggak salah. Nah di situ aku mengenal yang namanya proper itu apa sih gitu. Berdasarkan Permen LHK nomor 1 tahun 2021 dan lain sebagainya gitu. Di situ cukup padat juga ternyata bagi perusahaan kalau mau mendapatkan titel leveling yang ada di proper gitu, dan itu kayak menarik gitu. Dan kalau ditanya udah berapa lama, berarti itu kalau 2021 mulai intensnya berarti 2022, 2023 dan bisa dibilang ya 2 tahun lah. Oh iya. Gitu. Mungkin boleh tahu ya Mas, sebenarnya proper itu apa sih? Terus tadi Mas Hanif kan juga sempat mention ada yang level biru, hijau gitu. Oh iya. Nah mungkin itu klasifikasinya apa aja dan itu maksudnya apa gitu dari klasifikasi itu? Iya, jadi proper kalau berdasarkan Permen LHK atau Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 1 tahun 2021 tentang program pemeringkatan penilaian pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan. Jadi proper itu sebuah program pemeringkatan bagi perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungannya. Oke. Jadi di proper itu sifatnya itu sunnah. Oke. Jadi kan dokumen lingkungan itu ada banyak macamnya. Ada AMDAL, ada UKLUPL, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, itu wajib hukumnya. Oke. Tapi kalau proper, terutama kalau udah beyond compliance, itu sunnah hukumnya. Oke. Terus kalau tadi aku mention soal ada biru, ada hijau, dan sebagainya. Nah, jadi di proper, kan tadi program pemeringkatan.
Berarti gimana cara proper itu memeringkatkan dan melevel atau mengkategorikan perusahaan itu sudah di level apa? Nah, di proper itu dikategorikan dengan warna-warna. Jadi yang paling bawah itu namanya proper berwarna hitam. Itu sama dengan tidak ada upaya pengelolaan lingkungan. Di atasnya ada merah. Merah itu ada upaya tetapi belum taat. Kemudian di atasnya itu ada biru. Biru ini sama dengan compliance atau taat. Nah, sedangkan dua level lagi ini adalah dikategorikan beyond compliance atau melampaui kepatuhan atau melampaui ketaatan. Karena oke, dia udah taat semua 4 tadi gitu, tapi ketika dia mau beyond compliance atau melampaui ketaatan, jadi dia melakukan ekstra yang nggak hanya sekedar memenuhi baku mutu doang gitu, tapi dia ingin melakukan hal lebih dengan kesadaran bahwasannya setiap kegiatan industri yang mereka lakukan pasti berdampak buruk dan lain sebagainya gitu, mengeksplorasi sumber daya dan sebagainya. Nah, dengan adanya mereka kesadaran untuk membuat lebih untuk perbaikan lingkungan, nah, mereka bisa berpotensi mendapatkan kategori di proper hijau atau emas kayak gitu. Aku pengen follow up question lagi ya Mas tentang si proper ini. Yeah. Nah, kalau misal untuk proper itu manfaatnya ke perusahaan sama ke masyarakat itu apa aja sih dari si propernya itu sendiri? Nah, kalau ditanya gimana sih impactnya adanya proper ini kepada masyarakat dan lain sebagainya, sangat berimpact gitu. Karena dengan adanya perusahaan kan mau dapat nih titel hijau atau emas misalnya, ya udah untuk dapat hijau atau emas, ya dia harus peduli dengan masyarakat juga kan, dengan berbagai program yang nantinya program itu akan dinilai oleh KLHK layak nggak ini mendapatkan emas, dan nggak cuma sekedar ngejalanin program kayak CSR gitu aja enggak gitu. Jadi berkelanjutan atau sustain. Jadi masyarakat yang dibina oleh perusahaan yang ikut proper yang nantinya mereka pengen hijau atau emas ini jadi bina juga nih masyarakatnya, nggak cuma sekedar ngasih bantuan dana atau bantuan materi dan sebagainya, tapi tetap dibina sampai masyarakat binaannya mereka juga bisa mandiri nantinya kayak gitu. Jadi bisa aku simpulin sangat berimpact adanya proper ini terhadap masyarakat seperti itu. Mungkin follow up question lagi ya Mas. Buat proper itu sendiri kan ada penilaian proper itu jangka waktunya dan kayak berlakunya itu berapa tahun atau berapa periodenya itu berapa lama sih Mas? Membarui lagi gitu. Oke, kalau proper itu dia ibarat kata kayak sebuah kontestasi sebenarnya. Karena dia basicnya pemeringkatan gitu tiap tahun. Jadi kalau ditanya proper itu berapa lama sih dan sebagainya, proper itu tiap tahun dilaksanakan gitu. Jadi misalkan tahun 2023 perusahaan A dapat emas misalkan, nah tahun depan belum tentu dia emas lagi ketika dia tidak misalkan di salah satu level. Jadi levelnya tuh mulai dari bawah lagi. Jadi mulai lagi dari proper biru, dia lolos atau enggak, dia taat atau enggak nih. Kalau taat nanti lanjut lagi ke hijau. Oke, kalau hijau udah oke. Apakah dia layak ke emas lagi atau enggak? Jadi tiap tahun tetap gitu. Jadi nggak mesti yang misalkan contohnya tadi perusahaan A tahun lalu udah emas, belum tentu tahun depan dia emas lagi gitu. Jadi perusahaan juga didorong tetap melakukan hal terbaik untuk pengelolaan lingkungan hidup ini. Oke, terima kasih Mas Hanif buat closing statementnya. Keren banget ya teman-teman, dan podcast hari ini itu benar-benar bermanfaat banget buat kita. Nah, buat teman-teman bincang lingkungan yang mungkin masih kepo soal dokumen lingkungan ataupun masih punya follow up question, mungkin bisa ya Mas menghubungi Mas Hanif di sosial medianya Mas Hanif. Teman-teman bisa kita mutualan. Kalau aku biasanya aktif di Instagram sama LinkedIn. Instagram aku hanif.ks, kemudian kita bisa saling connect di LinkedIn gitu ya, namanya Hanif Kusuma Sasmita. Nih buat teman-teman bisa nih kalau misal kalian pengen lebih tahu lah lebih lanjut gitu, atau mungkin sekedar berkenalan sama Mas Hanif, boleh mungkin ya Mas disambangi sosial medianya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngedengerin podcast Bincang Lingkungan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangatnya ya. See you semuanya, bye-bye.